Cerita-cerita dalam sandiwara waktu adalah karya fiksi. Bila ada kesamaan nama, tempat, peristiwa, atau latar dengan kejadian nyata, itu semata-mata kebetulan dan digunakan hanya sebagai inspirasi cerita. Semua kisah disusun untuk tujuan hiburan, edukasi, dan refleksi, tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun. Hujan turun perlahan di Jatinegara malam itu. Rel tua di jalur 13 memantulkan cahaya lampu peron seperti luka lama yang belum sembuh. Bang Darto duduk di bangku besi sambil menyesap kopi. Ia sudah 20 tahun jadi masinis, tapi malam itu udara terasa berbeda. Gerbong nomor 517, gerbong tua yang sudah tidak dipakai, mendadak terbuka pintunya. Padahal tak ada jadwal pemindahan. Darto berdiri, menatap ke arah gerbong. Sekilas, ia lihat bayangan seseorang duduk di dalam, dekat jendela. Tapi ketika ia mendekat, gerbong itu kosong. Ia tanya ke penjaga malam, tak ada yang melihat siapapun. Tapi ini bukan pertama kali. 2 malam sebelumnya, petugas kebersihan juga mengaku melihat seseorang duduk diam di dalam gerbong itu. Tapi dia nggak bergerak, seperti patung, kata si petugas. Bang Darto tak mudah percaya tahayul. Tapi sejak insiden itu, ia mulai merasa suara langkah di atap gerbong. Kadang suara gesekan rantai, padahal kereta itu tidak terhubung ke listrik. Tidak pula dijaga ketat. Ia mulai mencatat jam dan arah angin setiap kali suara itu muncul. Tiap malam selalu pukul 00.45, selalu dari arah selatan. Dan selalu berhenti tepat di belakang gerbong 517. Ia coba menyusuri jalur itu. Tapi ujungnya hanya gudang logistik yang tak dipakai sejak 1966. Tempat itu dikenal dengan sebutan Lorong G30. Orang-orang lama tahu julukan itu. Dulu, setelah peristiwa 1965, tempat itu jadi pos pemeriksaan rahasia. Banyak orang diturunkan dari kereta malam, dibawa ke sana, lalu hilang. Tak ada berita, tak ada jasad, hanya nama yang tak pernah disebut lagi. Bang Darto dulunya aktivis 66. Ia ikut turun ke jalan, meneriakkan pembubaran PKI. Tapi kini, wajah-wajah dari masa lalu muncul di rel. Bukan sebagai kawan, tapi sebagai tanda. Mungkin luka sejarah tak mengering, hanya tertutup debu. Malam ke-13, ia memberanikan diri masuk ke gerbong 517. Bau logam tua dan oli menyesakkan dada. Tapi lebih dari itu, ada bau tanah basah dan dupa yang terbakar. Di pojok bangku kayu, duduk seorang pria berjaket lusuh. Ia menoleh, matanya merah. "Kau masih ingat kami?" katanya. Bang Darto mundur 1 langkah. Matanya belum percaya apa yang dilihat. Sosok itu nyata, bukan bayangan, tapi ia seperti bukan dari sini. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tapi sorot matanya tajam seperti orang yang pernah melihat banyak hal dan tak ingin melihat lagi. "Aku pernah duduk di sini tahun 1966, ujar sosok itu pelan. "Waktu itu aku ditangkap di Pasar Senen. Katanya mau diinterogasi, tapi tidak pernah ada tanya jawab. Hanya malam yang panjang dan gerbong yang dingin." Bang Darto menahan napas. Gerbong itu memang digunakan sebagai tahanan darurat, tapi tidak pernah tercatat resmi. Itu hanya kabar bisik dari petugas lama. Tempat itu disebut gerbong buta.
karena sekali masuk namamu hilang dari catatan. Dan tubuhmu entah dibawa kemana. Aku selamat, lanjut pria itu. Tapi bukan karena belas kasihan, hanya karena waktu habis. Ia tertawa pendek. Mereka lupa aku masih di sini. Lalu pagi datang dan mereka pindah ke tempat lain. Bang Darto belum bicara. Ia hanya duduk perlahan di bangku depan. Pria itu menyebut namanya, Surya. Dulu mahasiswa, aktif di organisasi seni. Aku bukan tokoh penting. Aku hanya pernah ikut rapat yang salah, di tempat yang salah, saat yang salah. Ia menghela napas. Kau tahu rasanya tidur di tempat yang tak punya nama? Bang Darto mengangguk. Ia sendiri dulu nyaris ditahan, tapi lolos karena pamannya pejabat. Tapi teman-temannya, banyak yang tak pernah pulang. Ada yang kabarnya di Nusa Kambangan, ada yang hilang di Sungai Ciliwung, tak ada nisan, tak ada pengakuan. Surya berdiri. Aku tidak minta dibela, aku hanya ingin dikenang. Satu nama saja yang ingat, cukup buatku. Ia menyerahkan secarik kertas. Ini daftar nama yang dulu bersama aku. Mungkin mereka masih hidup, mungkin tidak. Tapi jika kau bisa menyebutnya di hatimu, itu cukup. Bang Darto menerima kertas itu. Tulisan tangan, buram, tapi bisa dibaca. Nama-nama seperti suara yang pernah ia dengar di mimbar kampus. Nama yang dulu dicoret dari mading, dari catatan kehadiran, dari kartu pemilih. Nama yang pernah punya arti, lalu dihapus paksa. Gerbong bergetar. Tapi tak ada kereta lewat. Hanya angin yang bertiup dari arah timur. Surya berjalan ke pintu. Aku harus pergi, tapi aku akan kembali kalau kau siap mendengar lebih banyak. Bang Darto menatap kosong. Saat ia berkedip, gerbong sudah kosong. Tak ada Surya, tak ada suara, hanya bau logam tua dan bekas dupa yang menggantung di udara. Ia menggenggam kertas nama itu erat, lalu keluar. Ia tak bilang pada siapapun. Tapi malam berikutnya, ia kembali duduk di peron. Menunggu gerbong 517 membuka pintunya lagi. 3 malam berturut-turut Bang Darto duduk di bangku, logam di jalur 13. Gerbong 517 tetap diam, pintunya tertutup. Tapi Darto merasa dia sedang diawasi. Bukan oleh hantu, tapi oleh sejarah yang tak selesai. Kertas nama-nama dari Surya disimpannya dalam kotak besi kecil. Ia mulai menelusuri nama-nama itu diam-diam. Ke Perpustakaan Nasional, ke arsip surat kabar lama, bahkan ke rumah-rumah tua di Matraman. Banyak pintu yang tak dibuka. Banyak nama yang dijawab dengan bisu. Beberapa orang hanya berkata, jangan bicara soal itu. Satu nama muncul kembali, Rinto Darmawan. Dulu aktif di Lembaga Kebudayaan Rakyat, kini katanya tinggal di Bekasi, tapi tak pernah keluar rumah. Darto naik kereta sore, turun di stasiun Kranji. Rumah Rinto sunyi. Jendela tertutup, tapi lampu menyala di dalam. Ia mengetuk, lama tak ada jawaban. Lalu suara perempuan tua dari dalam berkata, dia tidak bisa bicara, tapi kalau kamu benar dari PJKA, masuklah. Darto masuk. Rinto duduk di kursi rotan, wajahnya tirus, mata kosong. Di tangannya, sebuah tiket tua, tertulis tahun 1965. Ayahnya masinis juga, kata perempuan itu. Waktu itu mereka bawa dia malam-malam. Ayahnya ikut mengejar, tapi hanya keretanya yang kembali. Darto duduk. Rinto tak bicara, tapi menatap dalam-dalam. Tangannya gemetar, lalu menulis di kertas.
517, saya masih di sana. Darto pulang dengan kepala berat. Ia kembali ke Jatinegara, malam itu juga. Gerbong 517 gelap, tapi tak kosong. Di jendela, bayangan Surya tampak lagi. Ia tak masuk, hanya berdiri. Darto berkata, "Aku sudah mulai bicara." Surya mengangguk, lalu menghilang. Esoknya, Darto ke kantor PJKA. Ia cari arsip gerbong 517. Staf muda bilang, "Itu kereta inventaris lama. Sudah tak aktif sejak 66, tapi Darto minta izin periksa langsung." Di ruang berdebu, ia temukan satu map merah tanpa label. Di dalamnya, catatan tidak resmi. Ada daftar penumpang malam 1 Oktober 1965. Tapi semuanya diberi stempel, dihapus. Tak ada nomor KTP, hanya nama dan rute. Dan di bawahnya, catatan tangan kecil. Gerbong 517 digunakan untuk transit Jatinegara Kampung Bandan, non-penumpang umum. Darto tahu maksudnya. Transit artinya penahanan, non-penumpang artinya tahanan tanpa surat. Di belakang map ada satu lembar foto. Wajah-wajah buram berdiri di dalam gerbong. Di tengah Surya, di sampingnya Rinto, dan di pojok seseorang yang wajahnya terlalu familiar. Ia perbesar gambar itu. Sosok yang berdiri di pojok ternyata dirinya sendiri. Tapi itu tidak mungkin. Tapi wajah itu seperti cermin. Ia gemetar. Apakah ini penglihatan atau sejarah sedang menuliskan ulang dirinya? Malam itu ia tak ke jalur 13. Ia duduk di rumah, menatap foto lama keluarga. Ayahnya, masinis sebelum dia, pernah hilang selama 2 minggu di Oktober 56. Lalu kembali, diam, dan tak pernah cerita apapun. Sekarang Darto tahu kenapa. Mungkin ia membawa lebih dari satu beban. Ia kembali ke gerbong malam berikutnya. Kali ini ia masuk dan duduk di bangku kayu. Lama tak terjadi apa-apa. Tapi pukul 00.45, pintu bergeser, Surya masuk. "Sudah siap?" tanyanya. Darto mengangguk. "Aku tidak mau jadi penghapus, aku mau jadi saksi." Hujan deras mengguyur Jatinegara malam itu. Tapi Bang Darto tetap duduk di dalam gerbong 517. Kerah jaketnya basah, tapi matanya tetap menatap ke jendela. Suara di luar berisik, tapi di dalam sini hanya ada bisikan rel dan gema dari masa lalu. Surya duduk di depannya. "Kami tidak datang untuk menakut-nakuti," katanya. "Kami hanya ingin perjalanan kami diakui. Gerbong ini pernah membawa sejarah, tapi tak pernah mencatat tujuannya." Darto mengangguk. Ia paham, ia tidak takut. Pukul 00.45, gerbong bergetar. Padahal tidak terhubung ke lokomotif manapun. Suara peluit lama terdengar, bukan dari petugas, tapi dari dalam ingatan. Dan entah bagaimana, pemandangan luar berubah. Kini ia melihat peron tahun 1965. Lampu kuning, petugas berseragam lama, dan gerbong yang berderak. Satu persatu penumpang masuk. Wajah-wajah lelah, mata yang tak lagi marah. Beberapa membawa tas kain, beberapa hanya baju di badan. Tapi semuanya memegang sesuatu yang tidak terlihat, ketakpastian.
Darto berdiri. Di ujung gerbong, ia lihat ayahnya, duduk diam. Ia menghampiri. Sang ayah menoleh. "Kau akhirnya naik juga?" tanyanya. Suaranya seperti gemetar. Darto duduk di samping. "Kita kemana?" Ayahnya menjawab pelan. "Ke tempat yang seharusnya mencatat kita, tapi tak pernah mau." Darto menggenggam tangannya. Di ujung lain, Surya memegang buku. Ia menyebut satu persatu nama. Setelah setiap nama penumpang mengangguk, beberapa tersenyum, beberapa menangis. Tapi tak ada yang bicara, hanya suara roda kereta yang makin cepat, makin dalam, makin seperti jantung. "Ini bukan gerbong biasa," kata Surya. "Ini tempat untuk yang pernah dicoret, tapi tetap berjalan." Darto menunduk. Dalam hatinya, ia merasa jadi bagian dari mereka. Bukan karena ia hilang, tapi karena ia akhirnya mendengar. Dan itu cukup. Tiba-tiba, cahaya terang menerobos jendela. Suara pengeras suara memanggil, "Darto! Darto! Bangun!" Ia membuka mata. Sudah pagi. Gerbong 517 masih di tempatnya. Tapi di tangannya ada buku lusuh. Di sampulnya tertulis, "Daftar nama tanpa nisan." Ia bawa buku itu ke PJKA, tapi tak ada yang percaya. Tak ada yang mengaku pernah melihatnya. Ia tunjukkan ke perpustakaan kampus lama. Petugas tua di sana menatap lama, lalu berkata, "Ini milik Rinto. Kami kira hilang sejak 1967. Ia tidak bertanya lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Bang Darto mulai menulis. Bukan di surat kabar, tapi di kertas kecil yang ia selipkan di bangku gerbong. Isinya satu nama per hari. Ia percaya selama nama itu disebut, mereka masih ada. Dan gerbong 517 bukan lagi kosong, tapi penuh cerita. Setahun kemudian, gerbong itu dipindah untuk dibongkar. Tapi setiap malam sebelum alat berat datang, rem keretanya terkunci sendiri. Tak bisa ditarik, petugas heran. Sampai suatu malam mereka lihat tulisan di dinding dalam, "Kami belum turun." Akhirnya, gerbong itu disimpan di museum kecil dekat stasiun Sawah Besar. Tak pernah dibuka untuk umum, tapi sesekali penjaga malam berkata ia dengar suara peluit, atau langkah sepatu, atau seseorang menyebut nama yang tak tercatat di arsip negara. Bang Darto pensiun. Tapi setiap 30 September malam, ia kembali duduk di bangku jalur 13. Membaca satu nama, menyalakan lilin kecil. Kadang ia ditemani pemuda-pemudi yang penasaran. Kadang ia sendirian, tapi ia tahu gerbong itu tak pernah benar-benar kosong. Suatu malam seorang anak muda bertanya, "Apa gunanya mengenang mereka?" Darto menoleh lalu menjawab, "Karena kalau tak ada yang mengingat, mereka akan hilang dua kali. Pertama dari dunia, kedua dari ingatan. Dan kehilangan kedua itulah yang paling sunyi."